اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, memasuki hari ke-13 penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah, jamaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci mencapai 36.797 orang. Panitia penyelenggara ibadah haji mengimbau kepada masyarakat, kepada jamaah untuk tidak membawa senjata tajam dan atribut yang mengganggu jalannya ibadah haji. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama RI Ahmad Fauzin menjelaskan, jemaah calon haji Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci mencapai 36.797 jamaah. Sementara jamaah yang sudah diberangkatkan ke Mekah sampai saat ini sebanyak 29 kloter dengan jumlah 11.473 orang. Memasuki hari ke-13, jamaah dan petugas yang akan diberangkatkan sebanyak 11 kloter dari 8 embarkasi dengan jumlah total 4.429 orang. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak Ahmad Fauzin menghimbau jamaah Indonesia agar tidak membawa benda tajam, bendera, dan simbol-simbol yang dapat mengganggu jalannya ibadah haji. Dilarang membawa benda, bendera, banner, simbol-simbol, lambang, dan sejenisnya yang dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum selama berada dan menjalankan rangkaian ibadah haji. Dilarang membawa benda tajam dan atau lainnya yang dapat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Ahmad Fauzin juga menghimbau jamaah Indonesia yang berada di Tanah Suci agar membatasi aktivitas di luar ruangan karena cuaca di Arab Saudi saat ini mencapai 41 hingga 45 derajat Celcius. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Mekah menyiapkan akomodasi standar layanan hotel bintang 5 bagi jemaah haji. Jemaah haji Indonesia selama di Mekah akan mendapatkan akomodasi standar layanan bintang 5. Di kota Mekah, jamaah haji Indonesia akan menempati 40 hotel dengan jarak ke Masjidil Haram terdekat 850 meter dan terjauh 4 km. Hotel yang akan ditempati jamaah haji Indonesia tersebar di 5 sektor yang menjadi tempat penginapan jamaah haji, yaitu Sektor 1 wilayah Mahbas Jin, Sektor 2 wilayah Syisyah, Sektor 3 wilayah Raudah, Sektor 4 wilayah Jarwal, dan Sektor 5 Misfalah. Dalam memberikan pelayanan kepada jemaah, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyediakan pelayanan akomodasi yang mengedepankan standar kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan. Berbagai fasilitas yang disiapkan seperti fasilitas layanan bintang 5. Kepala Seksi Akomodasi Daerah Kerja Mekah Ali Mukzumi mengatakan, jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, jamaah bisa menyampaikan kepada petugas. Petugas haji Indonesia selalu siap memberikan pelayanan dan cepat. Ya kan, karena kondisi masih dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harapkan jamaah tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di masing-masing kamar maupun di hotel. Nah, kalau ada layanan-layanan yang memang menjadi kebutuhan jamaah haji yang memang belum bisa terpenuhi, mungkin nanti jamaah bisa menyampaikan kepada petugas, dan seluruh petugas baik di sektor maupun kami akan senantiasa memberikan pelayanan dan akan cepat menanggapi ketika ada jamaah-jamaah yang memang ada hal yang masih dirasa kurang begitu. Seksi akomodasi secara rutin berkunjung ke kamar jemaah untuk memastikan pelayanan akomodasi jemaah terpenuhi secara baik. Jemaah haji Indonesia juga diimbau untuk menjaga kebersihan kamar, membuang sampah pada tempatnya, tidak memasak di dalam kamar, tidak merokok di kamar tidur, dan tidak membuat jemuran di kamar. Indra Alfian, Mekah Al-Mukarramah melaporkan. Ya, musim haji tahun 1443 Hijriah ini membawa berkah tentunya bagi para industri kecil dan menengah atau IKM. Pengrajin kopiah atau topi haji di Lombok, Nusa Tenggara Barat
sejak 1 bulan terakhir dibanjiri pesanan hingga ke luar daerah. Dibukanya pemberangkatan jamaah haji pada tahun ini memberikan berkah bagi para perajin kopiah atau topi haji di Desa Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Salah seorang perajin kopiah haji, Ahmad Zaki, menuturkan, sebelumnya permintaan kopiah haji sempat sepi karena terdampak pandemi. Sejak 1 bulan terakhir, dengan dibukanya pemberangkatan jamaah haji, permintaan kopiah haji mulai kembali ramai. Permintaan juga datang dari luar daerah, mulai dari Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Sumatera, yang jumlah pesanannya mencapai ribuan kodi. Dari tingginya pesanan ini, para perajin kopiah haji mengaku mendapat keuntungan hingga jutaan rupiah. Kalau untuk saat ini sudah berapa kodi? Sekitar 1000-an kodi untuk kemarin kan dari sebelum haji ini juga alhamdulillah sudah banyak, cuman kan memang waktunya itu untuk lama karena kapasitas produksi kami ya masih di bawah inilah ya. Hal senada juga diungkapkan Zulkifli, pedagang kopiah haji dan aksesoris pakaian haji. Pada musim haji tahun ini permintaan kopiah mulai meningkat dengan harga mulai dari Rp25.000 tergantung model dan ukurannya. Yang nyari kopiah haji banyak ya? Berapa dijual satu kopiah? Kalau ini 210 per kodi tadi ya? Oh. Para pedagang kopiah haji berharap permintaan dan penjualan kopiah haji yang mulai memperlihatkan geliatnya tersebut terus berlangsung dan meningkat untuk memulihkan perekonomian mereka setelah sempat menurun akibat pandemi COVID-19. Asep, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la